Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gubernur Jakarta tampaknya fix ya. Siapa? Rano Karno atau namanya Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau memang satu putaran, kalau masih 2 putaran kemungkinan tetap akan menang karena orang juga anti status quo kan. Dan Ridwan Kamil dan Susono itu adalah simbolisasi dari penguasa lama keberlanjutan ya. Kabinet Merah Putih atau orangnya Prabowo itu adalah penerus ya, melanjutkan kepemimpinan lama atau situasi yang status quo, dan orang menginginkan perubahan yang disimbolisasikan oleh Anies Baswedan, dan Anies adalah yang mendukung secara personal ya, karena ada hubungan-hubungan personal di masa lalu saat mereka keduanya sebagai mahasiswa di UGM, yaitu mendukung Pramono Anung, atau juga karena memang ada kesamaan nilai, getaran-getaran dan gelombang nilai-nilai yang memihak pada rakyat, memihak pada keadilan. Itulah yang didukung oleh Anies Baswedan, sehingga tampaknya Pramono Anung dan Rano Karno akan fix insya Allah menjadi gubernur Jakarta, daerah khusus Jakarta. Dan itu artinya, apa makna dari kemenangan itu? Maknanya adalah Anies tampaknya akan punya peluang besar untuk menjadi calon presiden 2029 setelah dia semacam memberikan satu pengakuan atau semacam legitimasi sosial terhadap calon gubernur Anung dan Rano Karno ya. Dan itulah kredit poin yang dipetik oleh Anies Baswedan, dan tampaknya dia akan semakin kuat posisinya untuk 2029 itu kalau umurnya masih ada. Dan tampaknya yang akan didukung oleh PDIP ketika Anies maju sebagai calon presiden dan wakil presidennya adalah Pramono Anung, karena tetap nilai jual key selling point untuk Pilpres 2029 adalah bukan Pramono Anung, tetapi adalah Anies Baswedan yang pernah menjadi gubernur DKI dan pernah menjadi challenger atau kontestan yang sangat bermakna tahun 2024 kemarin melawan Prabowo ya. Peluang-peluang secara politis itu terbuka, secara teoritis terbuka, dan kemudian lawan politik Anies itu sekarang bagaimana mencari jalan memotong kaki Anies supaya tidak melaju pada 2029. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, tampaknya lawan politik Anies mulai kecewa dengan kekalahan Ridwan Kamil dan Susono. Dan itulah politik, dinamika politik yang akan ditentukan oleh Anies dan PDIP di tahun 2009, dan PDIP tentu sebagai pemenang pemilu berkali-kali semakin kukuh ketika Anies mulai memberikan kontribusinya terhadap kader-kader PDIP, yaitu kader terbaik PDIP yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Bagaimana menurut Anda peluang Anies menjadi presiden? Tampaknya dia akan dipasangkan Anies, Pramono Anung melawan mungkin Prabowo berpasangan dengan Fadlizon, atau Fadlizon berpasangan dengan orang-orang dari dinasti politik yang sudah mulai menguat, yang sudah dirintis oleh Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di rumah saya terpadu Dompet Duafa.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.